Siti Fatimah di sini akan sedikit berdongeng karena masih belajar, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke. Selamat menyaksikan. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Anak-anak tahu nggak kenapa anak-anak di sini bisa hidup? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Kenapa anak-anak di sini punya mata? Ya, betul, karena Allah yang kasih. Nah, di sini Ibu akan membacakan atau mendongengkan sebuah cerita karya Kanun Kamil dan Fufu Elmart dengan ilustrasi Aang Sulistiawan. Nah, anak-anak, di sini bukunya itu berjudul Semua Titipan Allah. Oke. Ada yang tahu yang dimaksud dengan semua titipan Allah itu seperti apa? Semuanya, Bu. Semuanya. Iya. Oke. Nah, ya. Nah, di sini ada Nusa dan Rara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uma. Nusa mengetuk pintu kamar dengan sangat antusias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Uma sambil membuka pintu kamar. Uma, Nusa boleh ikut klub sepak bola di sekolah? Tanya Nusa masih dengan wajah berbinar. Lalu ibunya menjawab, tidak dulu ya sayang, jawab Uma. Nusa merasa sedih ketika Uma tidak mengizinkannya untuk mendaftar menjadi anggota klub sepak bola. Apa karena kakiku? Kayaknya Allah nggak adil. Kenapa harus aku yang terlahir dalam keadaan hanya punya satu kaki? Ungkap Nusa dalam hati. Lalu Nusa pun menangis. Ia ingin marah meski tak tahu kepada siapa. Uma mengetuk pintu untuk mengingatkan Nusa agar sholat dan mengaji di masjid. Nusa pun bergegas mengambil air wudhu. Nah, anak-anak di sini ketika azan suka sholat? Salat, Bu. Oke, berarti anak-anak menjaga titipan Allah. Nusa, jangan lupa mengaji sama Ustadz ya. Oh iya, temanmu Abdul juga sempat mengabari Uma. Dia minta bolanya untuk dikembalikan. Jangan lupa dibawa bolanya sekalian, kata Uma. Baik Uma, jawab Nusa lesu. Nusa masih agak kecewa karena Uma tidak mengizinkan untuk ikut klub sepak bola di sekolah. Lalu Nusa memberikan bolanya kepada temannya. Terima kasih ya Abdul, sudah meminjamkan bola sama Nusa. Nusa senang banget. Jazakallah khair, ucap Nusa sambil mengembalikan bola pada Abdul, teman baiknya. Sama-sama Nusa, maaf ya aku minta sekarang, soalnya aku juga mau pakai, balas Abdul. Nggak apa-apa Nusa, malah senang banget dikasih pinjam, jadi bisa berlatih main bola. Nanti Nusa mau minta Uma untuk belikan bola juga. Semoga Uma mengizinkan, kata Nusa lagi pada Abdul. Nah, setelah itu Nusa pun kembali ke rumah. Dan Nusa itu bertanya, Uma, Nusa mau bertanya sama Uma, boleh enggak? Boleh dong. Memang Nusa mau bertanya apa sayang? Balas Uma. Nusa itu asalnya dari mana sih Uma? Tanya Nusa lagi. Kemudian Uma terlihat agak kaget, namun kemudian tersenyum. Wahai anak Uma, kenapa bertanya seperti ini? Nusa ingin tahu Uma, Nusa asalnya dari mana? Dan kenapa kok Nusa hanya punya satu kaki?
Uma Abah kan yang membelikan Nusa kaki besi ini? Tanya Nusa perlahan. Jadi Nusa ini memiliki satu kaki. Anak-anak memiliki berapa kaki? 2, Ibu. Ya, berarti harus bersyukur. Alhamdulillah. Mata Uma mulai berkaca-kaca. Masya Allah, anak Uma, sini nak. Uma tunjukkan dulu gambarnya ya. Lalu Uma menunjukkan gambar bulat ini. Ada yang tahu ini apa? Bola, Bu. Ya, seperti bola ya. Iya. Nah, jadi Nusa itu adalah anak yang Allah titipkan ke dalam perut Uma. Asalnya satu sel seperti ini. Namanya zigot. Kata Uma sambil menunjukkan sel zigot. Wah, kayak bola ya Uma. Nusa suka main bola. Hehehe. Timpal Nusa. Iya, sel zigot ini bentuknya bulat seperti bola. Balas Uma. Tapi Uma, bagaimana caranya dari bentuk zigot yang kayak bola bisa jadi ada tangan, kaki, organ tubuh, dan yang lainnya? Tanya Nusa dengan penasaran. Nah, itulah keajaiban ciptaan Allah sayang. Nusa yang awalnya sel zigot itu tumbuh dan berkembang pelan-pelan dalam perut Uma. Pelan-pelan Allah titipkan Nusa telinga, mata, hati. Kemudian perlahan Allah titipkan wajah dan tangan. Kaki ya Uma, tanya Nusa melanjutkan penjelasan Uma. Allah menitipkan kaki kanan sama Nusa, tapi Allah nggak menitipkan kaki kiri. Kenapa ya Uma? Allah nggak menitipkan kaki kiri ke Nusa. Kemudian Umanya sangat sedih meneteskan air mata. Maaf nah, Uma tidak tahu sama sekali jawaban dari pertanyaan itu. Lalu keesokan harinya Uma memberitahu kenapa alasan Nusa memiliki satu kaki. Uma kayaknya Nusa mulai menyadari mengapa dia memiliki satu kaki. Uma kayaknya Nusa sekarang tahu deh kenapa Allah tidak menitipkan kaki kiri ke Nusa. Nah, Nusa terdiam sejenak. Biar Nusa bisa betul-betul merasakan kasih sayangnya Uma dan Abah. Lalu di sini Uma menjelaskan juga kalau Allah menitipkan mata kepada kita, kata Uma, maka harapannya dengan mata ini kita dapat gunakan untuk melihat hal-hal yang Allah suka saja. Jadi anak-anak di sini harus melihat sesuatu yang baik ya. Kalau Allah menitipkan mulut pada kita, maka harapannya dengan mulut ini kita dapat gunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Jadi anak-anak tidak boleh menggunakan kata-kata, harus menggunakan kata-kata baik dalam berbicara. Kalau Allah menitipkan tangan kepada kita, maka harapannya dengan tangan ini kita dapat gunakan untuk melakukan banyak kebaikan. Anak-anak di sini suka menolong untuk melakukan kebaikan? Suka. Contohnya apa? Iya, membantu teman. Kalau Allah menitipkan kaki kepada kita, maka harapannya dengan kaki ini kita dapat gunakan untuk melangkah ke tempat yang baik. Nah, kemudian lalu kenapa Allah hanya menitipkan satu kaki kanan untuk Nusa, tidak dua kaki sekaligus? Boleh jadi Allah menitipkan hal yang lain yang lebih istimewa kepada Nusa. Contohnya yaitu hati Nusa yang istimewa. Jadi di setiap kelebihan pasti ada kekurangan anak-anak. Hati yang sangat lembut kepada sesama, hati yang sangat peka kepada petunjuknya, hati yang senantiasa fokus pada kebaikan untuk meraih keridhaan Allah. Nusa gunakan selalu ya sayang segala hal yang sudah Allah titipkan pada Nusa untuk kebaikan setiap aktivitas apapun yang bermanfaat dan menghadirkan keridhaan Allah. Tutur Uma. Nah, insya Allah siap Uma. Doakan Nusa terus ya Uma. Ingatkan Nusa kalau sesekali nggak sengaja melakukan hal-hal yang tidak Allah suka.
Balas Nusa terharu. Uma tersenyum dan Uma mau bilang kalau Nusa anak hebat. Uma akan selalu percaya kalau Nusa bisa. Nah, dan yang terakhir, Nusa pergi ke sekolah dengan percaya diri dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Temani Nusa ya Allah untuk melakukan segala aktivitas kebaikan hari ini. Temani Nusa ya Allah untuk menjaga semua titipanmu. Nusa berangkat ke sekolah penuh dengan semangat. Nah, itu cerita dari dengan judul Semua Adalah Titipan Allah. Itu pun ada dalam Quran surat Ali Imran yang artinya dan kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala suatu urusan. Nah, jadi anak-anak jangan sedih kalau memiliki banyak kekurangan, karena di setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan apapun yang tidak kita miliki harus tetap disyukuri karena semua adalah titipan dari Allah. Nah, mungkin itu ya yang dapat disampaikan anak-anak, semoga diaplikasikan dalam kehidupan. Mohon maaf apabila ibu ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu